Banyak warga Ukraina yang mengenal Indonesia. Mereka jadi tahu bahwa banyak kota di Indonesia yang sudah maju dan kaya tempat wisata yang luar biasa. Halo guys, jumpa lagi guys. Ini kita membahas tentang bahasa Indonesia dulu guys. Bahasa persatuan kita ya. Bahasa yang kini menjadi bahasa dunia. Kalau menurut saya sudah menjadi bahasa dunia karena sudah diresmikan UNESCO ya, sudah disetujui menjadi bahasa ke-10. Sebagai orang Indonesia pastinya sangat bangga ya, karena bahasa Indonesia itu semakin dikenal di dunia ya. Bukan hanya bahasanya saja ya, negara yang sangat kita cintai ini semakin dikenal di seluruh dunia ya, dari alamnya yang sangat indah, budayanya, kreativitas orang-orangnya. Di video kali ini guys, kita akan mereaksi satu video miliknya Dunia Seleb ya. Kaum milenial di Ukraina itu sangat mengemari bahasa Indonesia dan mereka belajar dengan sungguh-sungguh bahasa Indonesia. Jadi seperti apa nih ya videonya, supaya kita tidak penasaran guys dan tidak berlama-lama, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun nanti jangan lupa guys ya, kunjungi channel Dunia Seleb, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton video. Perjalanan bahasa Indonesia ke Ukraina. Bahasa Indonesia sangat diminati oleh mahasiswa Universitas Taras Shevchenko di Kiev, Ukraina. Saat ini di universitas terbesar dan terbaik di Ukraina itu, sedikitnya 50 mahasiswa S1 belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Mantap. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia, Yudi Krisnandi mengatakan para mahasiswa dengan mahasiswa sangat fasih mempraktikkan bahasa Indonesia. Mereka pun menceritakan ihwal awal ketertarikan mereka mempelajari bahasa Indonesia, termasuk selama proses belajar yang menurut mereka sangat menarik sehingga bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari. Para mahasiswa ini juga pernah mengikuti program Dharma Siswa dalam kunjungan dan tinggal di Indonesia. Perjalanan mereka ke Indonesia sepenuhnya dibiayai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta difasilitasi KBRI Kiev, Ukraina. Dua mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana bahasa Indonesia di Universitas Taras Shevchenko, Tatiana dan Marsha, menyatakan keinginannya untuk terus mengembangkan pengetahuannya. Tidak hanya bahasa, tetapi juga kebudayaan dan aspek keindonesiaan lainnya. Tatiana mengharapkan dengan kunjungan ini bisa menambah pengetahuan serta bermanfaat untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan membuka peluang seluas-luasnya bagi Indonesia dan Ukraina. Duta Besar Yudi Krisnandi mengapresiasi upaya Universitas Taras Shevchenko untuk terus mengembangkan prodi bahasa Indonesia di Ukraina. Kedutaan dan pemerintah Indonesia selalu siap membantu dan mendorong universitas melalui pemberian materi literasi dan memfasilitasi program-program universitas yang terkait dengan pengembangan prodi bahasa Indonesia. Program studi bahasa dan sastra Indonesia di universitas ini dibuka pada tahun 1997. Program ini bertujuan sebagai upaya Indonesia untuk memperkenalkan dan juga diplomasi budaya Indonesia kepada Ukraina. Dengan demikian, kedua negara bisa saling bertukar budaya, sekaligus menjalin kerjasama dalam hubungan bilateral. Namun, karena kurangnya sumber daya pengajar saat itu, prodi bahasa Indonesia saat itu sempat ditutup dan kembali dibuka pada tahun 2012. Saat dibuka kembali, pihak Indonesia sempat sedikit pesimistis akan animo dari anak-anak muda Ukraina untuk belajar bahasa Indonesia, sebab bisa jadi mereka tidak mengetahui tentang Indonesia ataupun mungkin ada yang masih tidak tahu Indonesia itu di mana. Ternyata realitanya mengagetkan. Anak-anak muda Ukraina berlomba-lomba mendaftarkan diri. Sekitar 100 calon mahasiswa mendaftar ke program studi yang baru dibuka saat itu. Padahal kuota yang telah ditetapkan pihak universitas hanya 10 kursi. Sekarang setiap tahun universitas hanya menerima 8 mahasiswa.
Ukraina merupakan pecahan Uni Soviet. Penduduknya sekitar 42,5 juta jiwa tanpa menghitung warga Crimea, wilayah yang diduduki Rusia, yang membuat hubungan kedua negara memanas sampai sekarang. Total sampai saat ini Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia yang bernaung di bawah Institut Filologi telah meluluskan 12 wisudawan S1 dan 7 S2. Sedangkan jumlah total mereka yang menuntut ilmu di prodi yang sama mencapai 38 mahasiswa. Banyak itu. Sebagian besar mahasiswa yang melamar memang mengaku tidak mengetahui tentang Indonesia. Yang terpenting bagi mereka adalah bisa masuk ke universitas negeri dulu. Ini bisa dimaklumi karena mahasiswa yang diterima di universitas ini seluruh biaya hidup dan belajar mereka ditanggung pemerintah. Yang mengembirakan, begitu masuk perkuliahan mereka benar-benar menunjukkan komitmen untuk belajar. Untuk S1 dan S2, mata kuliahnya antara lain Bahasa Indonesia, Dialektologi, Novelistika, dan Drama Indonesia. Mahasiswa di sini semua sangat antusias. Semua sangat aktif bertanya, mereka juga terus berusaha menambah wawasan tentang Indonesia. Mereka juga mempelajari penulis Indonesia mana yang namanya sedang melambung, film apa yang sedang ramai diperbincangkan, atau pemilu yang akan dihelat tahun depan. Dalam jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya sangat berterima kasih kepada Wisma, kepada Ibu Duta Besar, kepada semua pegawai. Tetiana Melnik, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia mengatakan, saya suka Andrea Hirata dan Di. Laskar Pelangi itu sangat menyentuh, sedangkan Di selalu berhasil membuat saya berpikir dalam. Saat ini ada 3 pengajar di program studi Bahasa Indonesia, 2 diantaranya pengajar tetap dari universitas, yaitu Alexandra Burovska dan Anggraini Agustin yang merupakan alumnus FISIP Universitas Indonesia yang bersuamikan warga Ukraina. Sedangkan Prabowo, alumnus sastra Rusia Universitas Indonesia, merupakan tenaga pengajar bantuan dari KBRI. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia juga mendapat bantuan tenaga pengajar dari Kemenristek Dikti melalui program STEM atau Scam for Academic Mobility and Exchange. BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bagi mahasiswa Ukraina, bahasa Indonesia tergolong mudah dipelajari, setidaknya dibandingkan dengan bahasa Ukraina yang memakai aksara Sirilik. Bahasa Ukraina berbeda dengan bahasa Rusia. Bahkan karena kuatnya sentimen anti-Rusia di sana, pelajaran bahasa Rusia, bahasa utama di era Uni Soviet dulu, dihapus dari kurikulum. Tata bahasa Indonesia yang tidak terikat waktu seperti bahasa Inggris juga membantu memudahkan para mahasiswa. Kosakata dalam bahasa Indonesia juga tidak dikelompokkan dalam bahasa feminim dan maskulin, alias netral seperti di bahasa Perancis, Jerman, dan Rusia. Pola struktur bahasanya juga sederhana. Yang agak sulit mereka kuasai adalah bunyi eng atau ng, baik sebagai awalan dalam bahasa percakapan maupun akhiran dalam bahasa tulisan. Sebab bunyi itu tidak ada dalam bahasa Ukraina. Margarita Bukova yang pernah mendapat beasiswa Dharma Siswa ke Indonesia mengaku ia sempat bingung saat berada di Yogyakarta selama 9 bulan. Namun kemudian ia pun berkesempatan ke Jakarta dan Bali. Coba kita lihat guys, kita kerja keras ya kan untuk mengenalkan bahasa Indonesia ya ke seluruh dunia ya. Bukan sedikit biaya digunakan untuk ke situ, tapi datang kita lihat tuh Malaysia itu, profesor-profesor Malaysia itu seenak udel, seenak jidatnya mengatakan bahasa Indonesia bahasa Melayu, bahkan mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Giliran sekarang bahasa Indonesia sampai di dunia banyak yang protes ya kan, tidak terima. Itu yang membuatnya tidak bisa cepat menguasai bahasa Indonesia lisan. Dari bahasa, keingintahuan para mahasiswa Ukraina terhadap Indonesia akhirnya meluas. Mereka antusias sekali menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Filosofi Kopi di Kelas. Tapi mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia di Ukraina tidak suka mempelajari kisah percintaan seperti sinetron Ada Apa Dengan Cinta yang sukses mencatat box office. Ini menunjukkan wawasan mereka memang sangat luas tentang Indonesia. Tak hanya sekedar tahu nama, bahkan berita-berita yang trending di Indonesia pun kerap mereka ikuti. Biarpun Ukraina jauh dari Indonesia dan sebagian masyarakat Ukraina mungkin tak tahu Indonesia di mana, namun dengan hadirnya Prodi Bahasa Indonesia di Taras Shevchenko telah menambah keingintahuan mereka yang kuat dengan tanah air Indonesia, termasuk tentang hal-hal yang kecil, misalnya kebiasaan orang Indonesia memakai sarung. Pria Indonesia kalau tidur kan pakai sarung, atau tentang cabai dan sambal. Padahal di Ukraina sendiri tidak ada makanan yang pedas.
Bukan itu saja, mahasiswa di sini sudah pandai memperagakan dua tarian tradisional Indonesia, tari pendek dan tari batik. Dan tentu yang tak kalah menyenangkan melihat bagaimana antusiasnya mereka bermain dakon di dalam kelas. Meski ya itu tadi, harus didahului perdebatan tentang gajah, semut, dan manusia. Sejak dibuka lagi pada tahun 2012, sudah ada 23 mahasiswa prodi yang mendapat beasiswa Dharma Siswa. Kesempatan ini tentu saja sangat membantu para mahasiswa untuk lebih mengenal bahasa dan budaya Indonesia. Apalagi selama ini mereka kerap sulit mendapatkan literatur tentang Indonesia. Mereka jadi tahu bahwa banyak kota di Indonesia yang sudah maju dan kaya tempat wisata yang luar biasa. Hebat ya. Seperti itu ya guys ya. Sama-sama kita sudah lihat ya. Generasi milenialnya Ukraina itu sangat-sangat menyukai bahasa Indonesia ya. Bahkan mereka juga secara langsung juga mencari tahu seperti apa Indonesia itu ya, dan mereka juga mempelajari budayanya, orang-orangnya ya, alamnya. Mereka langsung pelajari ya, mereka langsung mencari tahu sendiri seperti apa Indonesia ya, dan akhirnya setelah tahu mereka pun semakin mengagumi kita, menyukai kita ya, bangsa Indonesia ya. Dan di sini juga kita lihat ya bagaimana sebenarnya ya usaha-usaha yang dilakukan oleh para pejuang bahasa kita ya. Mereka kerja keras ya, bukan hanya biaya tetapi tenaga, pikiran mereka keluarkan semua kan untuk mengenalkan bahasa Indonesia ini. Iya kan, dan kita harus patut berterima kasih kepada mereka karena kerja keras mereka bahasa Indonesia semakin terkenal di dunia. Sampai di sini dulu ya guys ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.